Halo guys, kembali lagi di channel kami Juragan Soal Sulit bersama saya Rizky Puspraji. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ABS, yaitu Anti-Lock Brake System. Sebelum kita membahas tentang ABS, saya akan mengulas sedikit tentang rem. Rem adalah suatu komponen penting, suatu bagian penting yang berada di kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Rem ini berfungsi untuk menghentikan atau mengatur laju kendaraan. Pengaturan laju kendaraan atau diberhentikannya laju kendaraan diatur oleh gesekan antara komponen rem dengan roda yang berputar. Cara kerja rem adalah dengan mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga gesekan dengan menekan sepatu rem atau kanvas terhadap tromol yang berputar. Nah, setelah membahas sedikit tentang rem, kita akan melanjutkan tentang ABS sendiri. Nah, ABS atau Anti-Lock Brake System adalah sistem pengereman yang berbasis sensor kecepatan dan engine control unit sebagai otaknya untuk mengatur dan mengendalikan pengereman sesuai keinginan dan keadaan si pengendara. Sensor kecepatan akan mendeteksi kecepatan roda yang berputar yang terletak di dekat tromol atau cakram. Dan kemudian sensor akan memberikan informasi ke ECU kecepatan putaran roda tersebut. Ketika pengendara motor melakukan pengereman mendadak, maka sensor memberikan informasi ke ECU bahwa pengendara melakukan pengereman mendadak dengan menekan tuas rem hingga habis, hasilnya dengan menekan sampai ikatan penuh. Maka ECU akan bekerja dan memastikan jika ban tidak akan terkunci. Maka ECU akan menghambat aliran minyak rem sehingga tekanan piston pada kaliper rem akan berkurang. Mirip dengan sistem rem yang non ABS dengan cara tekan lepas rem. Tetapi dengan adanya sistem ABS ini, kita tanpa perlu menekan rem sedikit-sedikit, ABS unit akan menekan dan mengatur rem tersebut. Dalam 1 detik saja pengereman depan lepas yang berada di ABS itu 15-20 kali penekanan. Komponen-komponen yang ada di ABS itu ada 8, yaitu yang pertama master cylinder, unit kontrol tekanan, yang ketiga adalah ABS control unit, yang keempat engine control unit, yang kelima speed sensor, keenam adalah pedal rem, ketujuh cakram rem, dan yang terakhir adalah hydraulic unit. Komponen yang pertama adalah master cylinder. Master cylinder adalah komponen pengereman yang berfungsi untuk membangun tekanan hidrolis sesuai dengan gaya tekan pengemudi, dan tekanan ini akan diteruskan ke unit tekanan. Yang kedua adalah unit kontrol tekanan. Unit kontrol tekanan adalah berfungsi untuk mengatur hidrolis rem untuk setiap roda yang sudah diatur oleh ECU atau engine control unit. Tempatnya ada di bagian motor sehingga penghubung hidrolis ke silinder master dan silinder roda dapat pendek. Unit kontrol hidrolis mempunyai komponen utama, yaitu yang pertama adalah reservoir fluida, dan kedua motor listrik dan pompa pengendali. Yang pertama adalah reservoir fluida. Fluida pada reservoir juga digunakan untuk sistem rem secara keseluruhan. Dan itu untuk unit kontrol hidrolis dan pompa yang digunakan untuk mengatur tekanan fluida pada sistem rem. Yang kedua, motor dan pompa bekerja bersama-sama untuk menghasilkan tekanan hidrolis tinggi untuk akumulator dan mengembalikan fluida ke reservoir. Next, yang ketiga adalah ABS control unit. ABS control unit ini berfungsi sebagai penerima dan pengolah data yang diterima dari speed sensor, dan selanjutnya akan menentukan besar kecilnya tekanan rem untuk masing-masing roda, serta mengatur valve atau katup yang selanjutnya akan diteruskan ke ECU berapa keluaran minyak rem yang akan disalurkan sehingga pengereman terkontrol dengan baik. Selanjutnya adalah ECU atau engine unit control. Komponen ini adalah komponen yang terpenting dalam pengereman.
ECU bekerja dengan cara memonitoring sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh sensor yang berada di roda, yaitu wheel speed sensor. Sebenarnya ECU tidak hanya menangkap sinyal pada roda saja, tapi juga menangkap sinyal dari komponen lain dan aksesoris lainnya. Nah, ECU akan menangkap sinyal mengenai kecepatan putaran roda, dan ketika pengendara melakukan pengereman, speed sensor akan memberikan informasi tentang penurunan kecepatan roda secara drastis. Kemudian ECU akan memastikan bahwa roda tidak akan terkunci. Kemudian ECU akan memberikan ke ABS control unit seberapa besar minyak rem akan dikeluarkan dan mengontrol katup minyak rem terbuka. Selanjutnya adalah yang kelima, adalah speed sensor. Speed sensor ini, komponen ini berada di dekat cakram atau tromol yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan putaran roda. Cara kerjanya adalah pada cakram terdapat lingkaran sebagai wadah speed sensor untuk mendeteksi kecepatan putaran roda. Selanjutnya adalah pedal rem. Komponen ini adalah aksi pertama pada pengereman dan untuk menekan master silinder, dan kemudian master silinder akan menekan aliran minyak rem lainnya. Yang ketujuh adalah cakram rem. Komponen ini adalah sebagai wadah bergeseknya antara kampas rem dan sehingga dapat memperlambat laju kendaraan. Dalam cakram rem terdapat 4 komponen, yaitu piston rem, selang rem, kaliper rem, dan terakhir adalah kampas rem. Yang pertama adalah piston rem, yaitu alat yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran minyak yang berada di bak penampungan minyak. Yang selanjutnya adalah selang rem. Alat ini berfungsi sebagai saluran mengalirnya minyak rem ke berbagai komponen pengereman. Yang ketiga adalah kaliper rem. Pada kaliper ini juga terdapat piston atau penekan yang berfungsi untuk menekan kampas rem. Semakin banyak kaliper, maka pengereman akan menjadi lebih baik. Dan komponen terakhir pada cakram rem yaitu adalah kampas rem. Alat ini berfungsi untuk menahan putaran cakram pada roda sehingga dapat menghentikan atau memperlambat laju putaran roda. Dan terakhir adalah hidrolik unit. Hidrolik unit terdiri dari solenoid valve, pompa, reservoir, dan akumulator. Cara kerjanya ialah saat penghasil tekanan terbentuk, minyak rem dari kaliper akan mengalir ke reservoir sehingga tekanan rem akan menurun. Selanjutnya, pompa akan mengalirkan minyak rem ke akumulator, di mana di akumulator terdapat minyak rem bertekanan tinggi sebelum dikembalikan ke master silinder. Selanjutnya adalah cara kerja anti-lock brake system atau ABS. Nah, cara kerjanya adalah sensor kecepatan akan mendeteksi kecepatan putaran roda. Nah, sensor ini terdapat pada cakram rem. Kemudian ketika pengendara melakukan pengereman mendadak, informasi yang diberikan oleh sensor kecepatan akan dicerna oleh ECU atau engine control unit. Kemudian ECU akan memastikan bahwa roda tidak akan terkunci. ECU akan meneruskan informasi ke ABS unit, dan ABS unit akan meneruskan informasi ke setiap roda, tepatnya ke kaliper pada cakram. Nah, dalam 1 detik kira-kira terjadi 15-20 tekanan, tergantung pada kekuatan tekanan rem yang diberikan oleh pengendara pada pedal rem. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan pada ABS. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan. Kelebihan pada ABS ada 4. Yang pertama adalah yang dalam berkendara menjadi lebih baik atau lebih aman. Yang kedua, pada saat pengereman mendadak ban motor tidak akan terkunci. Yang ketiga adalah motor tidak akan hilang kendali atau slip. Yang keempat adalah rem lebih cakram ketika kita berjalan di jalanan yang datar. Selanjutnya adalah kelemahan pada ABS. Yang pertama adalah
satu unit ABS, satu unit komponen ABS sangatlah mahal dan akan mempengaruhi harga jual pada kendaraan yang menggunakan teknologi ini. Yang kedua, jika salah satu komponen ABS rusak, tentu saja menggantinya akan juga sangat mahal. Yang ketiga, rem tidak akan cakram ketika menghadapi jalan yang berbatuan atau rem yang basah terkena air. Yang keempat adalah tidak bisa membawa kendaraan lebih dari 60 km per jam pada jalan yang berbatuan, basah atau tanah yang berumput. Terakhir, pada bahasan terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulannya, alat ini dibuat dengan harapan bahwa dapat mengurangi kecelakaan dalam lalu lintas, karena semua dapat diselesaikan dengan rancangan teknologi yang semakin berkembang dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Maka kita sebagai pengguna kendaraan bermotor diimbau agar memperhatikan fungsi dari berbagai komponen kendaraan tersebut, agar kita tidak awam dalam menangani masalah kecil seperti suara berdecit pada rem, yang artinya adalah kampas rem itu sudah habis. Anti-lock brake system atau ABS adalah sebuah alat yang dirancang untuk keamanan bagi pengendara bermotor, terutama pengendara metik. Dalam sistem pengereman metik menggunakan CBS, yaitu combi brake system, yaitu dimana kedua ban akan mengerem bersamaan ketika kita menekan salah satu pedal rem saja. Ya, sekian dari informasi yang bisa saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan see you next time.